Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mencoba membahas tentang folder di Google Drive ya. Gimana sih cara mengatur supaya folder di Google Drive itu mudah dicari. Ya, jadi folder ini adalah folder khusus atau folder penting yang sering kita akses ketika kita sedang bekerja di Google Drive kita. Nah, ada beberapa langkah yang perlu kita setting atau perlu kita lakukan supaya folder yang sering kita pakai atau sering kita buka, sering kita akses itu mudah dicari. Ya, jadi silakan bisa teman-teman praktekkan ya. Saya sendiri sudah mempraktekannya. Pertama adalah beri warna berbeda untuk folder yang penting. Jadi untuk folder yang ada di Google Drive itu bisa kita warnai. Terus kemudian langkah kedua bisa kita beri bintang atau membintangi folder tersebut sehingga nanti masuk ke folder berbintang. Sehingga nanti ada beberapa folder yang ada bintangnya masuk ke folder tersendiri. Terus kemudian add to bookmark. Nah, ini nanti masuknya ke browser ya. Oke, sekarang saya praktekkan ketiga langkah ini. Sekarang saya coba buka dulu Google Drive saya, masuk ke Google Drive. Nah, ini adalah isi dari drive saya. Oke, di sini kita bisa lihat ya. Bisa kita lihat untuk folder-folder yang ada di Google Drive saya, itu ada yang berwarna, ada yang merah, ada yang hijau ya, ada yang hijau muda. Ini karena memang folder-folder penting ya, karena saya kadang ngakses ini berkali-kali ya. Jadi ini makanya saya kasih warnanya. Nah, gimana sih cara mengasih warna dalam folder di Google Drive ini? Kita cukup mudah, yaitu dengan cara klik kanan saja salah satu foldernya. Misalkan saya mau mewarnai ini ya, belajar Google Form. Jadi folder ini sering saya pakai atau sering saya akses sehingga saya kasih warna saja supaya nanti ketika mengakses itu gampang. Oh, yang warnanya biru, warnanya merah itu bisa kita akses lagi ya. Caranya untuk mengasih warna adalah klik kanan foldernya ya di dalam folder ini, klik kanan. Terus kemudian pilih bagian ubah warna. Nah, di sini ubah warna. Silakan pilih warna yang kita inginkan. Misalkan biru atau kuning ataupun yang lain ya. Kalau biru nanti seperti ini jadinya. Ataupun warna yang lain misalkan ubah warna ke kuning. Nah, nanti foldernya jadi seperti ini, kuning. Atau bisa juga warna ungu misalkan. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa ngasih warna supaya nanti ketika kita buka folder di Google Drive, itu langsung kelihatan, oh yang warnanya ungu kemarin kan kita sudah setting, misalkan seperti ini ya, contohnya ya. Nah ini kan warnanya ungu, masih ada, masih tersimpan. Jadi yang pertama, langkah pertama adalah kita mewarnai foldernya, seperti itu ya. Oke, terus berikutnya tadi setelah mewarnai foldernya, kemudian memberi bintang atau membintangi foldernya. Nah misalkan ya, tadi sama yaitu belajar Google Form, saya kasih bintang. Kenapa saya kasih bintang? Karena nanti di dalam Google Drive itu ada yang namanya ini berbintang. Di sini ada subfolder berbintang. Dan nanti di sini ada folder-folder yang sudah kita bintangi. Folder ini muncul di sini itu ketika kita memberi bintang ya. Kalau tidak dikasih bintang ya nggak bakal muncul di sini. Nah, berarti kita bisa memilih folder-folder mana saja yang akan masuk ke bagian ini menu berbintang di sini. Jadi yang muncul di sini itu hanya yang saya bintangi saja. Kalau tidak saya bintangi ya tidak muncul di sini. Otomatis ini adalah folder-folder penting. Makanya bisa kita setting. Jadi untuk folder tadi kita bisa kasih bintang supaya bisa muncul di bagian berbintang. Kenapa saya sarankan berbintang? Karena kita bisa memberikan bintang kepada folder yang bukan milik kita. Misalkan folder itu dari orang lain yang di-share ke saya. Nah, nanti kan masuknya di bagian ini dibagikan kepada saya. Nah, kalau dibagikan kepada saya, di sini adalah folder-folder atau file-file yang dari orang lain ya, yang kita bisa buka. Nah, misalkan seperti ini ya. Ada aplikasi Dana, SMK Barang, ini kan dari orang lain ini. Nah, kalau misalkan ini tidak kita bintangi karena ini dari orang lain dan nanti akan selalu muncul file-file terbaru, ya maka nanti akan ke bawah terus dan ke sana nanti malah hilang atau nggak kelihatan jadinya. Nah, makanya kalau memang penting itu bisa kita bintangi dari folder orang lain atau dari folder yang kita akses dari akun lain ya, dari orang lain, kita bisa kasih bintang supaya nanti di sini di bagian berbintang itu muncul. Contohnya misalkan ini ya. Iklan 15 detik Tasmin. Nah, ini kan bukan punya saya, ini punyanya Rizky Puspitasari. Nah, ini
Ini mungkin penting buat saya, makanya saya bintangi, klik kanan. Nah, di sini terus ada tombol tambahkan ke berbintang ya. Sebelumnya kan di sini berbintang nggak ada ini di bagian berbintang yang tadi folder iklan di sini kan nggak ada ini, ya kan nggak ada. Maka kita bisa membintangi dari folder yang tadi ya. Nah ini kita coba cari lagi foldernya yang tadi ini ya. Kita tandai ke berbintang ya. Klik kanan, terus tambahkan ke berbintang. Nah saya klik. Maka nanti di bagian foldernya di belakang akan ada simbol bintang seperti ini dan otomatis muncul di bagian menu berbintang. Nah, kita lihat di sini berbintang. Nah, ini ya, ini berbintang. Jadi, folder-folder yang saya bintangi akan muncul di bagian ini, menu berbintang. Jadi, ini adalah folder-folder penting. Jadi, bagi teman-teman yang punya folder penting sering diakses, terus itu adalah folder yang sering digunakan ya. Mungkin bukan di folder tapi di subfolder di dalamnya. Mungkin di sini ya. Saya sering buka di sini misalkan. Nah, di sini kan ada subfolder lagi. Di dalamnya lagi ada subfoldernya lagi. Itu bisa kita tandai ya. Jadi bukan cuma di folder yang depan sendiri tapi bisa di dalam foldernya itu. Jadi di dalam folder ada folder lagi. Itu bisa kita bintangi. Nah, contohnya misalkan yang ini ya, saya bintangi coba ya. Namanya adalah administrasi kelas 10. Kita cek di bagian berbintang apakah sudah ada. Ini belum ada ya yang kelas 10. Berarti kita coba ini bintangi, kasih bintang, klik kanan, tambahkan berbintang. Nah, ini muncul tanda bintangnya. Kita bisa akses berbintangnya. Apakah muncul? Nah, di sini ya, muncul ya. Administrasi kelas 10. Oke, seperti itu. Nah, kalau misalkan mau menghilangkan berbintang, atau mungkin ini sudah nggak dipakai lagi, atau sudah nggak penting lagi, ya tinggal diklik kanan saja, terus hapus dari berbintang. Maka otomatis tidak muncul di bagian menu berbintang. Ini bukan menghapus folder ya, cuma menghapus tampilan di sini. Itu saja. Oke, setelah dikasih berbintang, kemudian ada satu langkah lagi yang mungkin teman-teman bisa lakukan, yaitu add to bookmark. Nah, ini adalah di browser ya, di browser saya gunakan browser Chrome. Silakan buat ke bookmark. Bookmark itu berarti ya kayak kita menyimpan alamat ya, alamat dari folder itu. Contohnya tadi misalkan saya sering mengakses folder ini, kita buka foldernya. Nah, ini kan nanti di bagian browsernya itu kan ada alamat. Alamat ini kita simpan. Mungkin kalau simpannya di Notepad mungkin ya seperti ini. Nah, kita berarti kan otomatis harus membuka Notepad ini atau file teks ini kan. Nah, kita bisa membuat ke bookmark, jadi ke browser ini. Ketika nanti kita mau mengakses folder ini, ya tinggal diklik di bagian menu di bagian sini. Ini namanya bookmark ini, yang bagian atas ya. Ini ada berbagai tombol, ada folder-folder ini namanya bookmark. Saya sering mengasih bookmark ketika saya punya beberapa folder yang penting yang sering diakses ya, ataupun website yang sering saya akses di sini pun bisa ya, bisa kita bookmark. Ini banyak banget ini ya, banyak banget bookmark yang saya buat di sini karena memang saya sering akses ini ya. Nah, untuk membuat bookmark ini kita cukup buka foldernya seperti ini ya. Tadi kan sebelumnya kayak gini, terus dibuka foldernya, kemudian di bagian menu Chrome di sini diklik saja. Terus pilih yang bookmark. Lalu di sini pilih yang bookmark this tab. Nah, jadi bookmark atau simpan tampilan yang atau alamat tampilan yang ada di sini ya. Jadi yang sedang saya buka halaman ini saya simpan. Jadi di sini bookmark this tab. Nah, untuk namanya terserah mau dikasih nama misalkan folder belajar Google Form misalkan. Di sini boleh. Untuk namanya bebas ya. Di sini folder belajar Google Form, belakangnya saya hapus saja. Oke. Terus foldernya di sini kan kita bisa membuat folder untuk bookmark ini. Nah, untuk membuat folder atau membookmark website lain mungkin nanti akan saya jelaskan di video yang lain ya. Ini sekilas saja. Ini kalau di folder kita bisa memilih folder mana atau bisa juga di bookmark bar. Kalau bookmark bar berarti muncul langsung di sini, Tapi kalau di folder nanti munculnya di subfolder yang ada di folder-folder yang sudah saya buat. Kayak misalkan di folder Google Apps. Nah, ini di sini kan ada folder Google Apps, kemudian done atau selesai ya. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah disimpan di bookmark, kemudian kita cek di folder ini. Cek, klik. Nanti di bagian bawah sendiri akan ada
folder belajar Google Form. Misalkan saya tutup browsernya ya. Nih saya tutup browsernya. Saya buka lagi. Saya mau mengakses tadi folder belajar Google Form. Ya kita cukup akses saja di bagian folder ini. Kemudian kita klik bookmark yang ini. Kita cek. Nah kita klik. Nanti otomatis akan terbuka. Seperti itu ya. Jadi teman-teman nanti bisa langsung membuka hanya dengan mengklik di bagian bookmark ini. Dan ini saya sudah membuat beberapa folder yang penting yang saya sering akses. Nanti saya bookmark semuanya di sini. Oke, seperti itu ya. Nanti teman-teman juga bisa mempraktekannya. Untuk delete-nya tinggal diklik kanan, delete saja atau hapus. Bisa juga diedit, namanya, alamatnya juga bisa diedit. Oke, seperti itu saja untuk langkah-langkah setting supaya folder di Google Drive mudah diakses atau mudah dicari. Dan semoga bermanfaat. Silakan kalau ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.